Om Swastiastu. Nama saya Reinhard Gabriel Marskutaren. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada bab yang kedua, di mana berjudul Metal Forming Process, di mana saya dengan nama Reinhard Gabriel Marskutaren dengan NIM 220 akhiran 1114, di mana mata kuliah material proses dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sokorda Gede Tirta Nindya STMT. Pada yang pembahasan pertama, di sini ada metode pembentukan panas dan hangat. Di mana yang pertama itu ada penggulungan panas yang umumnya digunakan untuk mengubah ingot baja menjadi bloom. Di sini ada pada gambar yang pertama, di mana gambar ini menjelaskan proses penggulungan panas, struktur butiran logam dideformasi dari kemudian dieksterlisasi. Yang kedua ada proses hot drawing atau cupping. Yang ketiga ada proses ekstrusi, di mana dalam proses ini logam akan dipaksa melewati lubang cetakan yang menghasilkan bentuk penampang yang seragam. Di sini ada gambar penjelasan, di mana penjelasannya itu adalah selanjutnya ada proses pengelasan pipa, di mana pengelasan pipa ini melibatkan sebuah pipa dari strip yang dipanaskan yang biasa disebut scalp dalam proses ini, di mana dengan cara menggulungnya menjadi bentuk silinder dan menekan ujung-ujungnya yang dipanaskan dengan gaya yang cukup kuat sehingga menyatu membentuk las yang tumpul. Selanjutnya ada pemintalan las, di mana proses ini pemintalan logam dengan material yang dipanaskan, bukan material yang dingin. Selanjutnya ada pembentukan grip. Proses ini bergantung pada sifat beberapa logam untuk mengalir dengan laju lambat ketika diberi tekanan dan dipanaskan. Yang kesembilan ada pada proses pos hangat. Ini sama dengan proses pos dingin. Perbedaannya pada logam dipanaskan untuk meningkatkan keuletannya, di mana jumlah upsetting yang mungkin terjadi per langkah pengepresannya ditingkatkan sedikit demi sedikit. Pada bagian B, operasi pengerjaan dingin prime. Pada proses ini, yang pertama itu ada penggulungan, di mana pada proses penggulungan ini adalah proses umum dalam produksi lembaran strip atau batang dan baja serta material lainnya. Setelah itu ada penarikan dingin, di mana metode umum ini memperkecil ukuran kawat, batang pipa, dan bentuk lainnya, dan merupakan operasi yang berbeda dari penarikan lembaran logam. Pada gambar di samping ada penjelasan yang pada gambar itu adalah kawat, dan yang pada P itu adalah pendinginan yang ditarik melalui cetakan untuk memperkecil. Selanjutnya ada pada operasi pemotongan lembaran logam. Yang pertama itu ada metode geser, di mana ini pada sering mengacu pada pemotongan lembaran logam dalam garis lurus tanpa serpihan sedikit atau tanpa pelaihan atau oksidasi. Sini ada penjelasan gambar, di mana gambar ini menjelaskan operasi pemotongan yang sederhana yang dilakukan pada geser kuadrat. Selanjutnya ada gunting penyeimbang, di mana mesin yang melakukan operasi pemotongannya, dan itu ada gunting buaya atau biasa itu namanya karena gerakan memutar dan mengingatkan pada gerakan rahang buaya. Selanjutnya ada proses nibbling, di mana adalah operasi lembaran logam, di mana potongan panjang dibuat dengan melubangi serangkaian lubang atau celah yang saling tumpang tindih pada benda kerja tersebut. Selanjutnya ada proses pemotongan, adalah operasi pemotongan yang membagi lembaran atau gulungan logam menjadi lebar yang lebih sempit. Selanjutnya proses blanking, di mana operasi pengepresan yang digunakan dalam produksi komponen dari lembaran logam. Ini ada gambar 2C3, penjelasan pemotongan putar, tepi tajam pisau, pemotong melingkar memotong bahan lembaran. Nah, ada proses pancing, yang biasa itu disebut adalah proses pursing, adalah proses pengepresan yang digunakan untuk membuat lubang pada material lembarannya, di mana terbagi dua, ada pendidikan turret dan yang kedua ada taki. Selanjutnya proses trimming,
di mana operasi stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan akibat proses lain pengecoran, penempaan, pembentukan, atau penarikan dalam. Selanjutnya ada proses shaving, adalah operasi sekunder yang dilakukan pada benda kerja lembaran logam setelah proses blanking atau persingnya. Selanjutnya ada proses lancing, di mana proses ini adalah operasi lembaran logam yang membuat sayatan atau potongannya tidak cukup panjang yang menghasilkan potongan terpisah. Selanjutnya ada proses fine blanking, di mana metode ini menghasilkan tepi halus dan fitur-fitur canggih lainnya pada komponen logam yang dicap. Di sini ada penjelasan gambar, di mana ada 9 gambar. Beberapa dijelaskan seperti proses yang pertama itu materialnya dimasukkan ke dalam die, dan yang proses kedua itu adalah ramnya mengangkat meja, set die, dan material ke permukaan die. Yang ketiga ada pahat menutup dan cincin V-nya itu tertanam di dalam material. Selanjutnya pada keempat itu ada tekanan dan counterpose cincin V-nya dipertahankan konstan, sementara pans akan bergerak ke atas dan menggeser komponen ke dalam die dan slug bagian dari dalam pans. Pada posisi TMA itu semua tekanan akan dimatikan. Dan selanjutnya ada sampai ke 9 proses. Pada bagian D ada proses pembengkokan atau pembentukan lembaran logam, di mana yang pertama itu ada pembengkokan, itu adalah deformasi material terhadap sumbu lurus. Setelah itu ada pembentukan VID, pada penjelasannya di gambar di bawah ini, di mana kita membuat tekukan 90 derajat dan mesin pressnya itu ada menggunakan mesin press system brake. Selanjutnya ada proses pembentukan adalah operasi apapun yang mengubah bentuk benda kerja padat dengan gaya atau tekanan. Di sini ada penjelasan gambar di mana pembengkolannya. Selanjutnya ada pembentukan dengan perkakas, di mana itu akan terbagi beberapa. Yang pertama itu pembentukan dengan perkakas karet. Yang kedua itu ada proses gurin, di mana prosesnya pembentukan perkakas karet yang umum yang bisa dapat digunakan untuk mengosongkan komponennya. Yang tiga itu ada proses smart form, mana proses perkakas karet yang menggunakan bantalan karet yang lebih dalam daripada ram tekanan dan menambahkan pelat penahan baja datar. Yang keempat itu ada pembentukan diafragma karet. Dan di sini bantalan karetnya diganti dengan diafragma karet yang lebih fleksibel berongga yang berisi fluida hidrolik. Yang kelima itu adalah proses Verson-Wellen, di mana proses diafragma karet lainnya tidak lebih tekan dan sebaliknya. Selanjutnya ada pembentukan palu jatuh, di mana menggunakan gerakan berulang dari mesin press palu jatuh untuk membentuk komponen lembaran logam. Dan yang kelima ada proses gambar, di mana proses ini membentuk lekukan pada benda kerja, di mana proses ini menghasilkan bagian berbentuk cangkir, silinder, dan kotak dengan kedalaman yang jauh lebih besar sesuai permintaan dari konsumennya sendiri. Sini ada gambar 25D, di mana skema gambar dalam yang menunjukkan dudukan kosongan bantalan tekanannya pada bagian tengah. Pada proses selanjutnya ada coining, di mana operasi yang mengubah ketebalan bagian lembaran logam biasanya untuk membuat desain, tanda, atau konfigurasi lain yang terlihat pada permukaannya. Pada gambar itu ada down coefficient, dan pada bagian B adalah permukaan pada komponen logam. Yang selanjutnya ada proses embossing, di mana proses ini biasanya dilakukan pada lembaran logam untuk menghasilkan area timbul di satu sisi lembaran dan area cekung di sisi lainnya. Selanjutnya ada proses flagging adalah tekukan sekitar 90 derajat di dekat tepi lembaran logam. Selanjutnya proses beading, di mana pembentukan palung bundar dangkal dengan lebar seragam. Selanjutnya ada klim dan penjahitan, di mana proses klim ini membengkokkan tepi lembaran 180 derajat ke arah dirinya. Selanjutnya ada pengeritingan tepi. Pada proses ini menghasilkan tepi yang melingkar atau sebagian melingkar pada benda kerja. Selanjutnya proses swagging, di mana proses ini memiliki arti sebagai operasi pengepresan, dan terkadang proses ini menempatkan benda kerja yang secara signifikan. Ada proses sizing. Pada proses ini
adalah pengepresan yang meningkatkan presisi dimensi benda kerja dengan memberikan gaya tinggi pada benda kerja dalam cetakan yang akurat. Pada bagian A itu ada dijelaskan adalah penampang yang melintang, dan pada bagian B dan C itu menunjukkan urutan 2 langkah pembentukan tepi yang dikeritingkan dengan cetakan rem tekan. Pada operasi E itu ada yang dimaksud operasi mesin press, damping, atau multi die. Yang pertama itu ada operasi die progresif, yang kedua ada operasi transfer die, dan yang ketiga itu ada operasi die majemuk. Pada operasi die majemuk itu sederhananya adalah yang mengosongkan dan melubangi suatu komponen untuk satu langkah tekan, di mana punch-nya akan membuang berisi die dan akan melubangi komponen tersebut. Pada operasi F ada operasi lembaran logam yang dilakukan pada peralatan selain mesin press. Pada F1 itu ada rotary swagging, di mana operasi ini mengurangi penampang tabung, batang dan kawat. Yang kedua itu ada pembentukan 3 roll. Selanjutnya ada pembentukan regangan, di mana melibatkan peregangan lembaran logam saat dililitkan di sekitar blok cetakan. Pada gambar ini, pembentukan regangan dengan rahang penjepit dan blok cetakan, di mana gerakannya relatif antara blok cetakan dan rahang meregangkan material tepat melampaui batas kekuatan luluh pada material tersebut. Selanjutnya ada roll coining, mirip dengan rotary embossing yang dijelaskan di bawah pada F5. Selanjutnya ada rotary embossing, dan selanjutnya ada pemintalan logam, di mana operasi ini membentuk cakram lembaran logam menjadi berbagai bentuk lingkaran yang mulus dengan cara menekannya ke suatu bentuk saat cakram tersebut berputar. Pada gambar di bawah ini ada ilustrasi skema pemintalan logamnya. Selanjutnya ada pembentukan roll. Pada tahap pembentukan roll itu kita pembentukan gulungan kontur yang salurannya itu berbentuk U. Selanjutnya ada operasi pembentukan kawah. Yang pertama itu ada pembentukan kawat, di mana komponen yang terbuat dari kawat, bengkok, dan kawat yang dibentuk berguna ketika konfigurasinya mulai terbuka. Dan ada pembentukan pada mesin 4 geser, yang dimana mesin 4 geser itu pada tampilan skema di bawah gambar ini ada berbagai prosesnya itu yang pertama blanking, punching, forming, atau costuming. Dan saat stop melewati mesin dari kanan ke kiri dalam ilustrasi pada gambar. Selanjutnya ada operasi tabung. Yang pertama itu adalah pemintalan tabung, di mana tabung itu akan dipintal untuk menghasilkan tirus atau flensa dengan menggunakan metode pemintalan logam yang serupa dengan yang digunakan pada pemintalan lembaran logam. Yang kedua itu ada proses pembengkokan pipa atau penampang. Seperti ilustrasi pada bawah ini, pemintalan tabung maju itu ilustrasinya menunjukkan lintasan kedua atau ketiga dari beberapa lintasan yang diperlukan. Dan ada pembengkokan kompresi, mirip dengan pembengkokan tarik, tetapi bloknya itu pembentuknya dan klemnya tidak berputar. Selanjutnya ada pembengkokan ram. Setelah itu pembengkokan regang, pembengkokan kerut, pembengkokan roll. Dan selanjutnya ada bulging mekanis, di mana proses bulging ini operasi yang mengembang sebagian tubular atau silinder. Selanjutnya ada proses mengembang yang hidrolik dan metode lain untuk menghubungkan tabung. Sebagian besar metode ini dengan laju energi yang lebih tinggi. Itu ada operasi pembentukan non-lembaran. Yang pertama itu pemotongan batang dan bentuk lain yang tidak datar. Seperti umumnya digunakan itu ada gunting buaya. Selanjutnya ada cold heading, di mana proses ini mengembungkan atau memperbesar dan membentuk ujung batang kawat atau batang. Seperti gambar di bawah ini, arah dinginnya itu pengosongan ujung materi. Itu dapat dilakukan dengan pukulan yang pada daya yang diam atau pada pukulan daya antara pukulan daya yang diam itu antara pukulan dengan daya yang lain. Selanjutnya ada penggulungan uril, dan setelah itu ekstrusi impact atau dingin, di mana ekstrusi impact ini terbagi 3. Yang pertama itu ekstrusi mundur. Dalam proses ini logam kosong itu ditempatkan di dalam cetakan dan logam tersebut dikompresi oleh punch dan dipaksa mengalir mundur. Selanjutnya ada ekstrusi maju. Proses ini logam benda kerja itu mengalir maju
yang biasanya melalui sebuah lubang, alih-alihnya itu ke atas di sekitar punch. Dan selanjutnya itu ekstrusi gabungan, di mana di sini merupakan ekstrusi impact maju dan mundur secara bersamaan pada satu bagian. Metode pembentukan tingkat energi tinggi. Terkadang ini disebut dengan metode HFA, diralat HFV, di mana pembentukan ini dengan kecepatan yang tinggi. Di mana yang pertama itu ada pembentukan eksplosif, menggunakan muatan eksplosif untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk menjalankan operasi pembentukan tersebut. Yang kedua itu ada pembentukan gas yang mudah terbakar, di mana pada proses ini menggunakan hidrogen, metana atau gas alam yang dicampur dengan udara, oksigen atau ozon. Yang saat dinyalakan itu akan memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja lembaran logam. Seperti pada gambar di bawah ini ada susunan khas untuk pembuatan gas yang mudah terbakar. Selanjutnya ada pembentukan elektromagnetik, biasa dikenal dengan pembentukan pulsa magnetik, di mana menggunakan gaya berat listrik yang dihasilkan oleh pulsa elektromagnetik mendadak untuk membentuk benda kerja lembaran logam konduktif. Yang keempat itu ada pembentukan percikan lepasan, di mana menggunakan energi listrik yang tersimpan dalam bank kapasitor untuk menciptakan gelombang kejut. Pada gambaran di bawah ini ada dijelaskan pada bagiannya itu adalah mengurangi diafragma pipa dan seterusnya. Setelah itu ada pembentukan pneumatik mekanis, di mana ini dapat dianggap lebih sebagai pembentukan variasi atau penempatan palu jatuh. Dan selanjutnya ada itu pencetakan pin, di mana pada proses ini pembentukan yang tidak memerlukan cetakan dapat dilakukan pada suhu ruangan, di mana lembaran logam itu akan ditumbuk pada satu permukaan dengan aliran tembakan logam. Pada bagian K ada proses meluruskan. Pada proses pelurusan ini diperlukan ketika material benda kerja tidak berada dalam bentuk yang dibutuhkan untuk operasi selanjutnya. Yang pertama itu ada pelurusan manual, di mana itu mencakup operasi yang dilakukan dengan pelat permukaan yang tuas, ragum, landasan palu, alat pemutar, blok beralur, dan obor pemanas. Yang kedua itu ada kelurusan tekan, di mana menggunakan poros atau alat pres hidrolik untuk membuat tekanan korektif. Yang ketiga itu ada pelurusan roll paralel, di mana diilustrasikan pada gambar. Ini digunakan pada lembaran batang atau kawat. Setelah itu ada pelurusan putar, di mana metode ini ada untuk meluruskan batang dan batang bundar. Pada bagian gambar 2 ke 3 ada proses pelurusan material benda kerja dengan melewatkannya yang melalui serangkaian roll pelurus yang membengkokkan secara terbalik dengan jumlah yang berkurang secara bertahap saat material melewatinya. Yang selanjutnya itu ada proses pelurusan episiklik, di mana proses ini khusus untuk meluruskan seperti as roda, poros penggerak tubular, atau poros baling-baling. Selanjutnya ada pelurusan regangan, di mana benda kerja itu akan dicengkram secara mekanis dan diregangkan dalam garis lurus melewati titik lolo. Pada bagian L ada proses pembentukan lainnya, di mana yang pertama itu ada proses metalurgi serbuk yang biasa disebut P/M, di mana serbuk logam yang dicampur dengan pelumas padat dipadatkan di bawah tekanan untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Seperti pada gambar di bawah ini dijelaskan ada 4 jenis mixer yang berputar untuk mencampur serbuk logam. Pada gambar 2L1C ada beberapa urutan pengoperasian untuk komponen logam serbuk, di mana pada gambar A itu pada bagian A, di mana sistem die-nya tetap dan die-nya terpasang tetap di meja pengepres dan punch-nya akan ke bawah ditarik ketika sepatu pengumpan berada di atas rongga die. Setelah itu serbuk logam berlebih akan didorong ke samping dan punch yang dari atas menurunkan die, dan punch atas itu akan ke bawah bergerak secara bersamaan, serbuknya mulai dipadatkan. Dan ada beberapa proses selanjutnya. Setelah itu ada electroforming. Pada bagian electroforming adalah proses yang memanfaatkan teknik electroplating untuk membuat komponen lembaran yang dibentuk. Di gambar yang di samping dijelaskan ada
representasi skematis electroformingnya, di mana komponen ini dibentuk dari lapisan electroplating yang menumpuk pada mandrel. Selanjutnya ada pencetakan injeksi logam, di mana proses ini yang merupakan gabungan antara pembentukan logam serbuk standar dan pencetakan injeksi, seperti yang digunakan pada banyak material plastik. Ini ada beberapa referensi pada chapter 2, seperti pada buku Proses Sistem Manufaktur yang ditulis oleh Philip Oswald Jairo-Munoz. Sini ada saya membuat sekitar 8 referensi untuk penjelasan pada bab 2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.